Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan Spot 65. Salam sejahtera buat kalian semua. Mudah-mudahan sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, episode kali ini saya akan menjawab sekaligus menyajikan pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan dan masih belum paham ya tentang portingan buat Fish Air. Oke, kali ini ada blok Fish Air ini teman-teman yang baru saya porting. Ini kepunyaan sahabat kita yang dari Sulawesi. Ini sudah selesai bang ya, nanti akan saya kemasi dan insyaallah besok saya kirim. Kali ini speknya adalah untuk drag ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang tanya kalau spek drag itu apa bedanya dengan GTX dan road race. Perbedaannya banyak ya teman-teman ya, terutama pada jalur transfer, terutama di sini teman-teman. Nah, di jalur transfer. Kalau drag saya menggunakan model kupu-kupu ya teman-teman ya. Kalau drag saya menggunakan model kupu-kupu. Kalau episode sebelumnya itu untuk GTX saya menggunakan model segitiga. Jadi ini bedanya teman-teman ya dengan GTX. Jadi kalau di model kupu-kupu di transfer ini teman-teman ini. Jadi khusus untuk drag ini tidak perlu dibuang teman-teman ya. Tidak perlu dibuang. Biarkan saja apa adanya seperti ini. Ya, karena ini akan menopang di RPM bawah. Jadi teman-teman tujuannya harus tahu dulu kalau drag itu menghendaki motor itu power bawahnya lebih ekstrim ya. Power bawahnya lebih ekstrim ketimbang power atasnya. Itu yang jadi catatan. Jadi beda dengan GTX dan road race. Kalau GTX dan road race itu power bawahnya tidak begitu di ekstrimkan, tapi memerlukan rata ya, powernya dari bawah, tengah sampai atas, karena memerlukan rintangan dan tikungan. Kalau drag kan hanya dibuat dari start sampai pada 200 meter atau lebih, itu pada power bawah sampai full dengan gas full. Di motor dipacu untuk menggeber sekuat tenaganya, sehingga panas yang ditimbulkan hanya sesaat. Jadi diperlukan performa motor yang lebih gesit di bawah sampai pada tengah, dan pada top speednya itu power pada kondisi maksimal. Oke teman-teman, selain di pintu masuk ini ya, di pintu masuk bahan bakar ini kita porting di bagian ruang bilas, baik yang kecil maupun yang besar. Ini saya menggunakan sudut 100 derajat ya teman-teman. 100 derajat sudutnya ini. Jadi sama kanan kiri 100 derajat. Kemudian pada jalur transfernya ini saya menggunakan 105 derajat. Jadi 105 derajat dan pada bilasnya 100. Jadi seluruh bahan bakar dan udara yang terkompresi di kompresi bawah ini masuk terarah pada kompresi atas, menjauhi ruang
menjauhi pintu keluar ya, jadi menjauhi exhaust. Jadi kalau teman-teman menggunakan simulasi menggunakan air, nanti kelihatan di sini larinya air itu ke arah atas, larinya air ke arah atas. Itu cukup bagus untuk menopang di RPM bawah teman-teman ya. Karena yang kita harapkan RPM bawahnya untuk truk ini lebih kuat. Kemudian selanjutnya teman-teman di ruang buang ya. Di ruang buang ini kalau untuk truk itu tidak memerlukan pembesaran atau pelebaran ya. Jadi seperti yang dilihat ini teman-teman. Jadi ruang buang di bagian exhaustnya ini ya. Ini gundukan yang ada di bagian bawah blok ini dibiarkan saja begitu saja tanpa ada perubahan teman-teman ya. Kemudian pada tingginya kalau untuk drag itu menggunakan 29,5 teman-teman. Jadi dari sini menggunakan 29,5. Itu untuk drag. Kalau pada GTX biasanya saya menggunakan 28. Kalau pada dot race saya menggunakan 28,5. Kalau harian itu saya menggunakan 30. Kalau untuk adventure saya menggunakan 29. Itu sudah ideal teman-teman ya, dari berbagai pengalaman yang saya lakukan selama bertahun-tahun, ternyata ukuran itulah yang ideal. Dan yang paling penting teman-teman yang perlu diperhatikan untuk packing ini, jadi packing silinder cup itu banyak yang ditanyakan teman-teman, Mas, pak yang menggunakan tembaga dengan yang aluminium itu bagus mana? Kalau boleh saya sarankan menggunakan yang tembaga saja teman-teman ya. Tembaga seperti ini lebih awet dan tahan panas. Jadi untuk menjaga kebocoran tanpa harus menggunakan lem ya. Karena ini selain awet tahan panas, dalam posisi tekanan kompresi yang kuat ini akan tetap stabil menahan daya panas ya, sehingga menghindari kebocoran. Jadi tidak perlu dilem, atau kalau mau dilem sebelah saja, dilem sebelah saja. Itu teman-teman. Kemudian di bagian kompresi bawah ya, jadi teman-teman kalau di drag itu kan dengan jarak 200 meter kecepatan motor itu dipacu dari 1,5 sampai 1,8 atau sampai 2 detik. Itu diperlukan bahan bakar yang seimbang teman-teman, yang tidak perlu boros dan tidak keiritan. Sehingga di sini tidak perlu terlalu lebar teman-teman merubah ruang masuk yang dari membran, cuman tekanan membrannya diperkuat ya, tekanan membrannya diperkuat supaya tekanannya yang masuk ke ruang kompresi itu lebih kuat. Itu kuncinya teman-teman ya. Mungkin lain-lain teman-teman. Dan ada yang bertanya lagi, Mas, kalau boleh saya request blok itu berapa? Terima portingan. Itu kalau di tempat saya teman-teman, harga blok yang seperti ini tipenya YP3 ya teman-teman, Y3. Nah ini
Kalau saya menjual di sini harganya 500.000 teman-teman ya. Itu sudah plus porting, sudah siap kirim sesuai dengan spek yang diinginkan. Kemudian ada yang tanya lagi perbedaan Y1, Y2, Y3, Y4, YP1, YP2, YP3, YP4. Itu yang sering ditanyakan teman-teman. Itu sebenarnya semuanya sama teman-teman ya. Yang membedakan itu adalah edisi pembuatannya. Kalau Y1, YP1 itu keluaran motor tahun 96 sampai 97. Jadi motor yang tipenya YP atau Y1 itu pada tahun 96 sampai 97. Kalau yang YP2 itu dari 98 sampai 99. Kemudian kalau yang YP3 seperti ini sudah tahun 2000 sampai 2004 teman-teman ya. Jadi ini biasanya motornya full clutch ya. Sudah pakai kopling manual, peleknya sudah menggunakan bintang, dan ciri-cirinya itu teman-teman biasanya di tahun 2000 ke atas. Jadi pasti bloknya menggunakan Y3 atau YP3. Kalau YP4 itu sudah di luar bawaan motor, itu produksi buatan dari Thailand, hingga dibedakan dengan YP4. Itu kalau baru sekarang, kalau YP4 itu produk Thailand saja sudah harganya 1 juta lebih teman-teman ya. Jadi yang saya siapkan di sini buat teman-teman itu bawaan motor semua ya. Baik YP1, YP2, YP3, YP4. Cuman oversize-nya sesuai dengan request ya. Ori bawaan. Jadi bukan sok-sokan. Kalau ini masih oversize 75 teman-teman ya. Oversize 75 sudah saya kolter. Nanti tinggal kirim, siap dengan piston, ring piston, semua original pakai Yamaha Union Part ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah hobinya sama dengan saya, mungkin itu jawaban saya pada sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita berkarya bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuat kita bahagia. Jadi intinya kita teman-teman bahagialah selalu, berpikir dengan positif supaya kita lebih awet muda. Salam jalur ya, kalau gitu. Kalau di adventuran kita pakai salam jalur, kalau di GTX kita pakai salam gaspol. Sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spot 65. Sampai jumpa. Bye bye.